Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gracia Galang Pamungkas dari Prodi PPSI 3B akan sedikit menjelaskan materi yang pertama, yaitu teori relevansi. Teori relevansi adalah kerangka kerja untuk memahami interpretasi ucapan yang pertama kali ditemukan oleh Dan Spremberg dan Deidre Wilson dan digunakan dalam linguistik kognitif dan pragmatik. Untuk mengembangkan klaim teori relevansi pada tingkat yang lebih ketat, kita perlu mendefinisikan sejumlah istilah teknis seperti yang dikenalkan oleh Spremberg dan Wilson. Yang pertama ada manifestasi. Sebuah fakta manifestasi kepada individu jika dia mampu menerimanya sebagai benar. Itu mungkin benar waktu tertentu diarahkan pada individu tersebut. Ini termasuk penambahan fakta atau keyakinan baru serta meningkatkan atau penurunan kepercayaan pada keyakinan yang ada penolakannya, dan juga reorganisasi informasi ke dalam skema atau mungkin struktur lain untuk menyederhanakan pemrosesan selanjutnya. Yang kedua, efek kognitif positif. Efek kognitif positif yang membantu daripada menghalang individu, misalnya memberikan informasi yang benar sebagai lawan dari informasi yang salah. Yang ketiga, relevansi suatu fenomena. Ucapan atau fenomena pengamatan lainnya relevan bagi individu sejauh efek kognitif positifnya pada individu tersebut besar, upaya pemrosesan mental mencapai efek ini kecil. Yang keempat, relevansi suatu fenomena. Ucapan atau fenomena lainnya relevan bagi individu sejauh efek kognitif positifnya pada individu tersebut besar, dan upaya pemrosesan mental untuk mencapai efek ini kecil. Relevan. Jadi definisi relevansi adalah properti komparatif. Semakin banyak efek kognitif positif dan semakin sedikit upaya pemrosesan, semakin relevan ucapannya. Yang kedua adalah materi pragmatik dan pikiran. Pragmatik dan pikiran adalah sumber dari asal-usul refleksi yang dilakukan manusia. Ada sisi lain dari refleksi ini, yaitu menambah karakter pikiran yang membingungkan, dan pengabdian terhadap hal tersebut telah banyak sekali menyebabkan kesalahan filosofis dan keracunan teoritis. Hal ini bersifat pragmatik, dan kajian pragmatik terhadap pikiran masih sedikit. Ujaran yang dihasilkan oleh manusia melalui bahasa bisa merefleksikan isi pikiran penutur ujaran. Meskipun begitu, penalaran yang dimiliki masih belum cermat jika cuma dikaji dengan bahasa saja. Dalam mengkaji isi pikiran dan pragmatik, ada beberapa pendekatan modul yang dipakai: representasi, komunikasi, dan organisasi. Representasi bersifat imajinasi yang berupa struktur-struktur yang menyerupai bahasa dalam pikiran internal. Komputasi referensi sendiri tidak bisa melakukan berbagai macam operasi kognitif yang kita ketahui tak bisa dipisahkan dari perfungsian pikiran. Yang ketiga, organisasi. Hakikat pendekatan modul terhadap pikiran terletak dalam perorganisasian struktur-struktur pikiran yang kompleks. Pada tataran perorganisasian makro, pikiran dianggap terdiri atas sejumlah kemampuan yang berbeda namun berkaitan. Bentuk-bentuk pragmatik. Yang pertama, tindak tutur. Pengertian tindak tutur adalah suatu analisis pragmatik yang mengkaji bahasa dengan aspek pemakaian aktualnya. Tindak tutur merupakan sesuatu yang mengandung tindakan sebagai suatu fungsional dalam komunikasi yang menimbulkan aspek suatu tutur.
jenis-jenis tindak tutur lokusi, yaitu tindak yang mengucapkan suatu dengan kata dan kalimat sesuai dengan makna di dalam kamus dan menurut kaidah sintaksisnya. Yang kedua, tindak tutur ilokusi, yaitu tindak tutur yang mengandung maksud berkaitan dengan siapa bertutur kepada siapa, kapan, dan di mana tindak tutur itu dilakukan. Lain sebagainya, tindak tutur ilokusi berkaitan beberapa fungsi dalam pikiran pembicaraan. Tindak tutur perlokusi, yaitu tindak tutur yang pengucarannya dimaksudkan untuk mempengaruhi mitra tindak tutur. Tindak tutur perlokusi memiliki akibat tuturan, hal yang dilakukan pendengar. Akibat lokusi tindak tutur perlokusi terjadi bila lawan tutur melakukan sesuatu setelah adanya ilokusi. Yang ketiga ada 4. Implikatur mengacu kepada jenis kesepakatan bersama-sama antara penutur dan lawan tuturnya. Kesepakatan dalam pemahaman bahwa yang dibicarakan harus saling berhubungan. Hubungan atau keterkaitan itu sendiri tidak terdapat pada masing-masing ujaran, dan artinya makna keterkaitan itu diungkapkan secara harfiah pada ujaran itu. Yang selanjutnya ada deiksis, adalah suatu cara untuk mengacu ke hakikat tertentu dengan menggunakan bahasa yang hanya dapat ditafsirkan menurut makna yang diacu oleh penutur dan dipengaruhi situasi pembicara. Macam-macam deiksis, ada deiksis orang, waktu, tempat, dan wacana sosial. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.